Bapa, Engkau ku yakini, mujizat-Mu masih ada. Bapa, Engkau ku yakini, selalu mujizat-Mu, ku yakin masih ada. Bapa di sorga, kami kembali datang, kami kembali bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan Yesus beri buat setiap kami. Terima kasih buat kesehatan, nafas hidup. Terima kasih Tuhan jaga kami dari kedahsyatan malam. Terima kasih Tuhan buat rezeki, kecukupan, berkat yang selalu Tuhan beri, selalu baru setiap hari buat setiap kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberi kami hikmat, baik yang menyampaikan juga yang mendengarkan Bapa di sorga. Demi nama Yesus kami melakukannya. Haleluya. Amin. Salam jumpa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama dengan saya Evangelis Ronald Takaya dari Cahaya Kasih Ministry. Nah, saya rindu berbagi buat Bapak Ibu Saudara di mana keadaan-keadaan sulit seperti ini kita harus tetap kuat. Kita harus tetap bersandar. Kita harus tetap kejar terus Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Bahkan Alkitab berkata akan tiba waktunya segala sesuatu akan berhenti dan kita kembali kepada Pencipta. Bapak Ibu Saudara, tema sharing firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada hari ini, saya rindu berbagi apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, apa yang Tuhan taruh di dalam pikiran saya. Di saat yang berbahagia ini, apa yang Tuhan taruh lewat pendengaran saya secara audible, itu yang saya rindu berbagi, saudara, pada hari ini. Tema sharing firman Tuhan hari ini adalah saya kasih tema bertahan pada kebenaran. Jadi yang saya maksudkan adalah Tuhan mau apapun yang kita alami, apapun yang kita lihat, kita nonton setiap saat, baik buruk, ya, kita tetap kejar Tuhan. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita khawatirkan, apapun yang kita takuti, apapun hasil yang kita terima, kita tetap melakukan bertahan pada kebenaran. Tetap kejar Dia dan mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Yang dimana kita berdaulat penuh, dimana kita tetap berserah penuh kepada Tuhan. Terserah Tuhan lah maunya apa dalam hidup saya, gitu saudara ya. Oke, sedikit kita buka Matius 6 ayat 33 saudara ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ulang sedikit, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, saya ulang sedikit bahwa di mana saudara melihat sesuatu, tetap saudara melakukan kebenaran. Oke, hidup pas-pasan, saudara tetap nabur. Saudara tetap taat pada perpuluhan di mana gereja saudara bertanam ya, saudara ya. Saudara tetap mengasihi. Pak Ronald, hidup saya mepet pas-pasan keadaan begini ya. Saya sharing juga kepada teman, dia bilang saya sudah setengah tahun tidak ada pekerjaan dan tidak dapat ada pendapatan. Miris sekali hati saya saudara ya. Saya cuman bisa bilang sama dia, bro, tetap setia, percayai, yakin bahwa selalu ada jalan dan orang-orang benar tidak pernah ditinggalkan minta-minta roti. Yang Tuhan mau atas hidup saudara dan saya adalah tetap melakukan kebenaran
di saat sulit. Saya ulangi, tetap melakukan kebenaran di saat sulit. Itu konteks bertahan pada kebenaran. Apapun yang kita lihat, result, hasil, apapun yang kita dengar, saudara, keadaan mencekam, ketakutan sekalipun, saudara tetap bertahan melakukan kebenaran. Saudara tidak korupsi, saudara tetap jaga waktu-waktu bersekutu saudara sama Tuhan, ya. Hubungan pribadi saudara tetap melakukan kebaikan, ya. Saudara tetap berusaha sampai sama seperti Kristus, tetap jaga kekudusan. Nah, itu tetap bertahan pada kebenaran, saudara, ya. Yang Tuhan mau saudara buktikan itu, orang-orang benar, implementasi itu. Jadi gini, sudah terlalu zaman dulu sekali kalau orang ngomong tok. Jadi maksud saya, saudara saatnya implementasi dari teori yang saudara dengar, ya. Dengar firman Tuhan hampir setiap hari, sudah berpuluh-puluh tahun. Saudara berpuluh-puluh tahun saudara dengar firman Tuhan. Bahkan saya berbagi, saudara, ya, tidak berdiri sebagai hakim Bapak Ibu saudara, tapi saya mau mengajak saudara-saudara saya yang terkasih, yang saya cintai di zaman-zaman sulit ini. Kita berpuluh-puluh tahun sampaikan isi hati Tuhan. Saatnya kita implementasi, saatnya kita realisasi, ya. Kalau kita mengatakan A di mimbar, nah kita praktek A, gitu ya. Sampai dengan saat ini, puji nama Tuhan, saudara, ya. Itu pun saya percaya kemampuan dari Roh Kudus yang memampukan saya dan istri saya untuk tetap bergerak dalam keadaan sulit sekalipun. Kami bukan maksud apa-apa, kami sedikit bersaksi, saudara, ya. Kami cuman tetap melakukan apa yang Tuhan suruh. Contoh salah satu aja, tetap menabur buat orang-orang yang susah, saudara, ya. Kadang-kadang saya mau nangis kalau sampaikan kesaksian ini. Saat pandemi ini justru ini siklus keuangan ekonomi kami terbaik. Bingung saya kalau saudara tanya lebih dalam, kok bisa, Nal? Ya, kami setia menabur aja. Sama kami coba maksimal dalam hidup kebenaran. Saya lupakan kepahitan. Saya bersama istri tidak jemu-jemu melepaskan pengampunan. Kadang-kadang kami pas-pasan, kami berada di satu situasi mepet banget. Lalu saya cuman terpikir, Alkitab berkata, kesusahan sehari cukuplah buat sehari. Besok keadaannya ada kesusahan sendiri. Tapi bukan konteks nekat, ya, saudara, ya. Nanti saya cerita kalau diberi kesempatan Tuhan lebih jauh. Saya akan sharing, berbagi tentang menabur, kekuatan menabur, saudara, ya. Ya, kami cuman berpikir bagaimana sesama kami bisa makan, itu aja. Kadang-kadang saya tanya istri saya, kamu punya uang berapa? Saya ada ini, oke, saya punya uang segini, kita beli nasi bungkus. Ada orang-orang tertentu ketemu ayam, dia seperti ketemu daging ayam gitu, ya. Nasi padang atau semua segala macam, seperti ketemu mutiara gitu, ya. Kadang-kadang kami lihat mereka makan dengan lahapnya gitu, ya. Ada satu sukacita sendiri. Dan bersama saat itu, sampai dengan detik ini, saudara, sampai dengan detik ini, kami banjir berkat setiap hari. Saya bukan mengajarkan saudara dan menyimpan di dalam hati saya, hidup ini adalah seperti SDSB, forecast dan segala macam gitu, ya. Menabur sekian akan dapat sekian. Bukan maksud saya itu. Ya, maksud saya sharing di sini bukan memotivasi pamer-pamer berkat juga, tapi saya kepingin saudara dan saya keluar dari ketakutan, ya. Keluar dari keadaan yang mencekam, ya. Kekhawatiran adalah manusiawi, tapi saudara, saya kepingin saudara dan saya coba bertindak, jangan kelamaan berpikir juga, apalagi tentang melakukan sesuatu kebenaran buat Tuhan.
Saudara, begini, saya pegang satu prinsip di dalam hidup saya, ya. Istri saya juga, saya suka sharing bersama dia. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, boleh kita lihat, berarti dia tanggung jawab, itu dia. Titik. Saya ulangi, kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi di dalam hidup saudara dan saya, berarti dia tanggung jawab. Satu yang Alkitab sampaikan dan saya pegang sampai saat ini, bahwa penjaga Israel tidak pernah tertidur. Lalu Alkitab menjelaskan bahwa dia tidak pernah berhutang sama saudara dan saya. Jadi selama saudara mencari kebenaran dan melakukannya, berjuang untuk melakukan kebenaran, bertahan hidup benar di tengah kesusahan sekalipun, ya, tetap melakukan firman apa yang Tuhan suruh. Nah, itu yang Tuhan mau dan dia tuntut sama saudara dan saya. Gunanya buat apa? Gunanya buat kita. Alkitab berkata, ini salah satu contoh aja tentang hal kekudusan. Ada yang menghalang-halangi berkat Tuhan turun, seperti dia nyangkut di plafon setiap hari buat kita, yaitu apa? Dosa. Itu dia, ya. Contoh lainnya, kami tidak pernah kekurangan sampai saat ini, bahkan berlimpah. Justru saat kami, sekali lagi ya, iman bukan nekat, tapi saya pakai bahasa yang mudah dicerna. Saat pada waktu, jangan salah persepsi sekali lagi ya, saya hati-hati untuk sampaikan ini. Pada waktu kami nekat tetap menabur, dan itu berkat kayak air, saudara. Berkat kayak air, benar-benar, saudara. Ya, kalau saya bisa saksikan lebih jauh, waktu kita terbatas, nggak cukup ini, saudara ya. Tapi percaya bahwa penjaga Israel tidak pernah berhutang, saudara ya. Oke, ada tadi saya sudah sampaikan bahwa ada Tuhan minta bukti, ya, untuk saudara bisa melaksanakan kebenaran. Saya pernah dengar satu statement hamba Tuhan, keren sekali. Dia bilang kayak gini, "Now, hidup benar lebih menarik daripada hidup sukses." Gitu, ya. Lalu saya tambahkan, "Kok ini lebih baik." Ya. Lalu dia sharing tentang teori sukses, ya. Saya bilang itu bagus. Jadi kita nggak cintakan uang. Sudah suka dengar lah itu ya. Tapi begini, kita yang kontrol uang kita kuasain. Jangan uang yang kontrol dan bikin gila-gila kita sama dia. Oke? Teori hidup sukses. Tapi adalah baik begini juga kok. Imbangin juga, jangan terkungkung atau berpunya prinsip tentang teori hidup susah, ya. Jadi saudara bisa di tengah-tengah, bijak tentang itu. Jangan teori hidup sukses, jangan teori hidup susah. Ya, orang percaya tidak akan minta-minta. Kalau saudara bilang gini, ya, sok miskin itu bukan rendah hati, saudara. Ya, itu sok rendah hati. Kalau saudara berpikir gini, ya, rendah hati, sok miskin semua. Jadi gini, saudara tidak dipancing untuk berusaha kerja keras. Maaf sekali, saya mengasihi saudara dan saya rindu saudara keluar dari masa-masa sulit saudara. Sungguh-sungguh saudara ya. Karena saya melakukan ini, beberapa hal ini, makanya saya mengalami berkat Tuhan dan tetap melakukan kebenaran. Dan Tuhan, saya lihat mujizat Tuhan setiap hari, setiap menit. Last minute, Tuhan tolong. Last minute, Tuhan tolong ya. Oke, jadi kayak gini. Saya berprinsip, saya nggak mau minta-minta, minjem-minjem, nggak mau sih, nggak mau. Ya, jangan salah persepsi saudara ya. Saudara akad kredit karena buat rumah tinggal dan kebutuhan-kebutuhan primer lainnya itu beda, bukan itu saudara ya. Untuk memuaskan diri, dandanin diri, lalu minjem-minjem sana, minjem sini, pola hidup mewah. Nah itu yang Tuhan nggak mau. Gitu ya, Tuhan mau jerih
payah saudara itu dia berkati, lalu saudara beli sesuatu. Nah, itu yang Tuhan mau. Oke, kembali lagi, ada dua hal yang salah satu contoh bagi saya untuk saudara realisasi kebenaran. Saudara sudah puluhan tahun dengar firman, saudara sudah puluhan tahun sharing firman. Oke, sekarang tinggal intern saudara nih di dalam saudara, mindset saudara. Oke, itu yang saya rindu berbagi, saudara ya. Sekali lagi nggak ngajarin, nggak khotbah, tapi saya rindu berbagi saudara supaya keluar dari segala kesulitan saudara dan keluar dari ketakutan saudara. Kita buka baik bersama-sama dengan saya 1 Tesalonika 5 baik bersama dengan saya 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ya. Poin pertama, bertahan pada kebenaran. Ada dua hal, salah satunya ya, salah satu dari sekian banyak yang saudara suka dengar. Tapi saya punya penekanan dua ini, ya. Khususnya saya mau berbagi, saya masih kerja di sekuler, saya juga melayani Tuhan. Saya berpikir malah ini sedikit joke saudara ya, goyang sedikit supaya nggak tertekan. Saya punya mimpi ya. Kadang-kadang saya sharing sama teman saya yang full timer, kan ada beberapa orang yang ditempatkan di marketplace, ada yang full time melayani Tuhan ya. Upahnya sama-sama 1 dinar selama kita hidup benar ya, mengasihi Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan tujuannya Tuhan, kira-kira Tuhan senang nggak? Gitu ya. Nah, kita dihindari dari segala kekurangan, lalu kita akan kecukupan. Itu karena di otak kita, di hati kita cuman kira-kira Tuhan senang nggak ya kalau gua melakukan ini, ya, gitu ya saudara ya. Oke, saya bilang kayak gini, saya maunya jam doa saya sharing sama teman-teman full time, jam nyembah saya punya nyembah sendiri gitu ya, sama waktu sama keluarga, sama nyembah saya sendiri. Anak-anak saya juga saya ajarin nyembah dia gitu ya, dengar firman 1-2 ayat, tapi saya punya waktu sendiri. Kalau pribadi saya, gue mau lawan lu punya jam doa ya. Begitu lowong saudara, apalagi banyak WFH sekarang, saya masuk ke kamar, saya nyembah ya, tanda kutip saudara, saya maniak nyembah. Saya jarang minta sesuatu sama Tuhan, tapi selalu saya bawa ukupan sama Tuhan ya. Karena saya suka sharing dan kampanyekan ini, saya pelayanan atau jawatan saya biasanya saya khusus di praise and worship saudara. Oke, makanya tadi lagu yang awal saudara dengar tadi itu, saat-saat sulit saya coba tulis lagu itu saudara. Kapan waktu nanti saya sharing lagu fullnya, selalu ada jawaban begitu saya nyembah masuk kamar. Saya jarang minta sama Tuhan, tapi saya selalu gemar bawa ukupan. Karena di seminar praise and worship saya selalu berkata, penyembah sejati, the true worshiper, bukan dia yang naik ke panggung. Maaf saudara ya, saya mengasihi saudara. Ini juga buat saya saudara. Penyembah sejati bukan mereka yang main musik, bukan mereka yang nyanyi. Tapi Alkitab berkata, telah tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar. Jadi sudah datanglah sekarang. Tuhan lagi create, karena kenapa? Bentar lagi pengangkatan saudara ya. Bentar lagi zaman ini ditutup. Makanya Tuhan sedang create, makanya dia berani bilang, ini tuh sudah tiba nal sekarang saatnya. Penyembah-penyembah benar, ya. Lalu dia tambahkan di situ, penyembah yang menyembahku di dalam roh dan kebenaran. Bukan dia yang naik panggung, ya, tapi dia yang melakukan kebenaran setiap hari. Dia yang bakar ukupan setiap hari ya. Ada apa-apa saya nyanyi saudara ya. Saya sulit saya nyanyi. Saya jarang minta saudara, jarang minta. Ya, ini panggilan orang beda-beda saudara ya. Minta nggak salah kok. Minta nggak salah. Tapi begini, saya kalau ada apa-apa ya, saya juga bersaksi. Saya punya mobil di rumah.
saya punya motor ya, tapi saya nggak minta-minta, saya punya tekad sendiri ya, ini panggilan saya. Tuhan, saya maunya tuh saya nggak minjem-minjem, saya beli cash atau dari Tuhan gitu ya. Ya tiba-tiba ada orang yang ngasih saya mobil gitu ya. Terus saya suka motor ini, motor A, B, C, D ini ya. Saya beli aja gitu, saya cari uangnya, saya beli gitu ya. Oke, dan saya berprinsip kalau bisa saya meminjamkan sama orang, jangan minta-minta, jangan minjem-minjem gitu ya. Oke, baik, lagi kita kembali kan ke 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ya, ada 2 poin penunjang, salah satunya bagi saya yang saya rindu sharing, banyak poin di dalam hidup ini untuk melakukan kebenaran, khususnya di di masa-masa sulit seperti ini. Tapi hanya ada 2 bagi saya, ya. Oke, poin pertama adalah bersukacita senantiasa. Kita baca dulu ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulang, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Poin pertama. Oke, Ronald, bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan, bertahan pada kebenaran yang kamu maksudkan di masa-masa sulit ini? 1, Pak, Bu, kakak, adik, om, tante, bersukacita senantiasa. Tentang kesehatan juga, ya. Teori lain, ya. Dia bilang begini, ya, pokoknya mendukung dengan Alkitab. Saya suka sekali. Saya baru dengar wawancara Pendeta Gilbert juga dengan salah satu dokter, tapi dia hamba Tuhan, ya, untuk saudara menaikkan imun, ya. Jadi jangan hidup dalam ketakutan. Dia bilang begini, dia dukung dengan sesuai dengan ayat Alkitab, bilang hati yang bersuka adalah obat. Nah, itu saudara pegang ya. Hati yang bersuka adalah obat. Ya, Alkitab berkata, dia lanjutkan, sebenarnya dia kasih kunci kehidupan ini di ayat 16, dia ulangi lagi Tuhan Yesus ya. Bersukacitalah senantiasa. Susah nal, bersukacitalah senantiasa. Ini sulit dilakukan. Bersukacitalah senantiasa. Sekali saya ulang, produk iblis adalah ketakutan. Ya, dia membunuh, mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi dia bikin takut saudara, dia bikin saudara lambat bergerak, ya, dan akhirnya saudara binasa, itu gol akhir. Ya, jadi yang dia tawarkan adalah, ayo lo gimana besok? Oke, lihat, zonanya sudah sampai di sini. Oke, zona merahnya. Ini sudah zona hitam dan semua segala macam. Ya, pemerintah berjuang terus, saudara. Ya, jangan semakin menyebar ketakutan, apalagi hoax gitu ya, berita-berita palsu. Kasihan pemerintah berjuang. Ya, banyak. Saya sedih sekali. Saya kadang-kadang menangis sendiri, saudara. Menjerit dengan Tuhan, kapan pandemi ini berakhir gitu ya? Karena banyak tenaga medis yang di garis depan sudah meninggalkan, mendahului kita semua, saudara ya. Tapi saya percaya ya, semua ini akan cepat berlalu dengan didukung dengan kita bersukacita senantiasa, melakukan kebenaran, program-program pemerintah ya, 3M itu, jaga jarak dan semua segala macam, saudara tahu lah ya. Oke, jangan kumpul-kumpul berlebihan kalau tidak perlu. Oke, itu kita terapkan sama-sama. Tuhan Yesus pasti buka jalan, saudara ya. Poin yang pertama, implementasinya gimana? Untuk tunjukkan kita melakukan kebenaran di saat-saat sulit ini. Salah satunya, nomor 1 adalah bersukacita senantiasa, saudara ya. Saya agak bawa saudara sedikit ke tempat lain begini. Karena saya juga orang sekuler, saudara ya. Ada beberapa saudara yang mendengarkan siaran ini. Saudara mungkin
juga diizinkan Tuhan masih bekerja di sekuler, ya. Jangan kelamaan berpikir, saudara, ya. Dan jangan cenderung menunda-menunda segala sesuatu yang saudara sudah pikirkan baik. Even kadang-kadang gini, untuk satu pekerjaan yang saya alami loh, ya, saya tidak memaksakan saudara ini. Saya langkah sesuatu putuskan aja, Tuhan masih bela, sometimes gitu. Ya, Tuhan masih bela. Sejauh itu bukan melanggar kebenaran yang Tuhan mau, ya. Saya tidak korupsi, saya tidak lakukan apa-apa, saya berjuang, saya fight gitu, ya. Ya, ya kok saya kompetisi sehat, tapi sambil saya nolong orang yang susah-susah juga, ya. Saya lihat hidup saya masih ketemukan jalan keluar. Baik, Bapak Ibu Saudara, ya. Pertama, bersuka cita senantiasa. Yang kedua, saudara lihat ayat 18, ya. Habis ini kita akan akhiri sharing firman Tuhan hari ini, ya. Yang pertama, bersuka cita senantiasa. Yang kedua adalah mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di ayat lain dia menjelaskan begini, waktu kamu mengucap syukur itu adalah memuliakan akan aku, saudara, ya. Saudara sungut-sungut, saudara gerutu, ya, saudara nyebar gosip dan semua segala macam hoax dan ya semua itu tidak merubah keadaan saudara. Saya ulangi, saudara sungut-sungut, bahkan tidak bergerak apa-apa, berhenti pada lamunan, ya. Itu dia, berhenti pada lamunan gimana yang merenungi nasib, itu tidak akan merubah, bahkan itu membuat kamu masuk ke dalam jurang yang lebih dalam. Bertindak, yakinin bahwa Allah Israel jalan bersama saya, ya, berusaha semaksimal mungkin. Oke, saudara yang sudah berkeluarga, berperang, fight, pikiran positif aja, pasti ada jalan saat tiada jalan, ya. Saya punya satu gambar bagus kapan waktu saya bisa diizinkan Tuhan sharing lagi, saya akan bagikan. Jadi gini, seolah-olah ada seorang anak muda, dia pakai ransel, dia berdiri pada satu jalan, sepertinya jalan itu buntu, ya. Tiba-tiba dia duduk di bawah pohon karena keletihan dia jalan. Tiba-tiba jalan aja, siapa tahu ada jalan di depan, ya. Dia bangkit berdiri, dia tetap jalan itu cuma satu, saudara, ya. Dia tiba-tiba jalan itu menikung begini, ya. Lalu artikel kecil tertulis di bawahnya, dia bilang gini, di depannya nggak buntu, ada tikungan jalan ke kiri kok untuk tujuan selanjutnya. Lalu anak itu bersuka, tapi dimulai dengan apa poinnya? Ya, dimulai dia tetap bangkit berdiri dan dia tetap jalan. Rupanya di ujung jalan itu, ya, ada tulisan, jalan ini nggak buntu, dia ada jalan berikutnya ke kiri, gitu, ya, saudara. Yang Tuhan mau, poin terakhir adalah saudara dan saya tetap mengucap syukur. Sulit atau tidak berhasil kali ini, tetap mengucap syukur. Nah, lu nggak ngalamin sih? Saya ngalamin, Pak. Saya ngalamin banget. Sungguh, Alkitab, saya pegang ayat Tuhan, ayat firman Tuhan yang dia bilang begini, waktu kamu mengucap syukur, kamu memuliakan akan aku. Jadi gini, waktu saudara mengucap syukur itu ibadah sejati, saudaraku, ya. Menurut saya itu tingkat penyembahan tertinggi. Waktu saudara gini mengucap syukur, hasilnya baik atau tidak, saudara mengucap syukur. Saudara yang terkungkum diizinkan Tuhan untuk mungkin lemah tubuh atau sakit ini, mengucap syukur. Tidak akan tergeletak orang-orang benar. Doa saya, saudara, ya, doa saya tidak pernah kecewa, apalagi kecewa sama Tuhan. Oh ya, waktu saya loh, bukannya ya. Waktu saya pernah mengalami sakit, ya berat sekalipun, saya bilang, terima kasih Tuhan, kamu tetap Allah saya selama-lamanya. Walaupun ini harus berpisah dengan jiwa raga, Yesus, kamu tetap selama-lamanya Allah bagiku. Dan mendadak, saudara, ya, saya disembuhkan Tuhan. Oke, baik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Jadi bertahan pada kebenaran,
Buktinya apa? Ya, salah satunya dari 2 poin adalah, pertama, bersukacita senantiasa. Ya, hati yang bersuka adalah obat. Yang kedua, mengucap syukur. Jangan pernah berhenti mengucap syukur. Baik, sampai ketemu di siaran Cahaya Kasih Ministry berikutnya. Doa saya, Ronald Takaya, bersama saudara dan saya, ayo keluar dari ketakutan. Bertindak dengan cepat. Jangan lambat-lambat. Ya, ada Tuhan bersama saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat apa yang boleh hamba sampaikan. Tapi lebih daripada itu, materaikan firman-Mu hari ini. Dan doa hamba bagi mereka yang mendengar dan hamba yang menyampaikan. Kami boleh mengalami kasih Tuhan. Terima kasih, dan bagi kami adalah berkat Tuhan, juga mujizat Tuhan adalah kesehatan sampai saat ini adalah berkat Tuhan. Kami boleh melakukan yang baik, itu adalah berkat Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus. Terima kasih. Demi nama Yesus, kami mengucap syukur buat selama hidup kami. Kami mengucap syukur buat acara Cahaya Kasih Ministry ini. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.